Halo, apa kabar teman-teman? Pada edisi kali ini kita akan bertemu pada acara Copy Paste. Jangan lupa di-save! Pada edisi Copy Paste kali ini tentunya bersama dengan saya Indar, Kepala Bidang Informatika dan Komunikasi Publik Diskominfo Kabupaten Wonosobo. Copy Paste kali ini tidak kalah menarik loh narasumbernya dengan episode sebelum-sebelumnya, karena kali ini adalah edisi khusus Diskominfo. Tetapi sebelum saya memperkenalkan masing-masing narasumber, apabila ada teman-teman yang ingin mengikuti acara ini, bisa loh bergabung dan selalu mengikuti kegiatannya. Bisa mendengarkan di Radio Pesona FM, bisa melihat YouTube-nya di Wonosobo Web TV, agar teman-teman selalu update acara hari ini. Teman-teman bisa follow Instagramnya ya, bisa di PW Kreatif, bisa di Pesona FM, bisa juga di Web TV Wonosobo. Baik teman-teman, sudah hadir ketiga narasumber kita di studio. Saya akan memperkenalkan masing-masing narasumber. Yang pertama adalah yang di sebelah kanan saya ada Bapak Sugeng Riyadi. Beliau adalah Kepala Bidang Informatika Kabupaten Wonosobo. Beliau juga lahir di Wonosobo. Apa kabar Pak Sugeng? Alhamdulillah baik, sehat. Kemudian yang narasumber selanjutnya adalah beliau Bapak Fahmi Hidayat, Kepala Dinas Kominfo dan Informatika. Beliau juga lahir di Wonosobo. Halo, apa kabar Pak Fahmi? Hai, halo semuanya, halo teman-teman, halo Indar, Sugeng. Sehat. Kemudian yang sebelah kanannya lagi adalah Bapak Edi Santoso. Beliau adalah Sekretaris Dinas Kominfo. Beliau lahir di Demak. Halo, apa kabar Pak Edi? Halo, semangat pagi. Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Wonosobo lahir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Wonosobo. Isu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah menjadi fasilitas utama di berbagai sektor kehidupan. Masyarakat juga menjadi fokus dalam program kegiatan Diskominfo. Berkaitan dengan hal tersebut, sebenarnya seasik apakah sih kerja Diskominfo? Mungkin dari narasumber siapa dulu nih? Seasik apakah sih? Apalagi kerja Diskominfo? Oke. Jadi ini pertanyaannya unik nih. Seasik apa sih? Pertanyaannya bukan lagi asik atau enggak, berarti kan jelas asik. Kerja di Diskominfo itu asik karena menurut saya kita berhubungan dengan orang, berhubungan dengan satelit, berhubungan dengan seluruh peristiwa, dan di Diskominfo itu kita harus tetap otaknya harus berputar, tapi kreativitasnya harus tetap juga berpendar. Makanya di sini asiknya tuh bisa ngerujak kepalanya, tapi harus siap-siap juga dirusak oleh kepala. Gitu. Nanti masih banyak lagi. Iya, sebelumnya kan Pak Fahmi pernah di bagian Tapem, pernah di bagian organisasi, ya, pernah di Bapeda. Tentunya asik mana sih Pak dengan OPD yang sebelumnya dengan sekarang Pak? Ini nggak fair kalau bilang nanti ada yang wah semua memiliki keasikannya. Tetapi di Diskominfo asiknya karena kita memang harus otak kanan banget, harus kreatif. Kalau saya nggak kreatif, kalau kita nggak kreatif, itu yang di depan tuh yang jauh lebih kreatif, yang anak muda pasti akan ngebully kita itu. Jadi tetap ini jauh lebih menantang. Nah, kemudian Pak Sugeng, seasik apa sih Pak Sugeng kerja di Diskominfo? Pak Sugeng kan pernah di BKD, ya, terus kemudian di Diskominfo. Ya, kalau masalah asik memang persepsi sendiri ya. Kalau asiknya saya itu karena ketika mungkin kalau orang lain sedang tidur gitu ya, kita asik-asik sendiri membersihkan jaringan. Ya, ada yang jalur putus. Jadi ya itu sisi asiknya kan. Kemudian ada sisi asik secara hubungan personal ya. Di sini itu kadang hubungan personal itu kan fair ya, artinya dengan siapapun kita seperti tidak ada batas gitu ya. Keterbukaan juga saling terbuka, kemudian saling menghormati juga, meskipun kita fair tapi tetap saling menghormati ya. Bukan berarti fair bebas gitu ya. Jadi ada
sisi apa ini tidak keterlaluan gitu ya, artinya tidak. Kalau Pak Edi sendiri bagaimana Pak Edi? Seasik apa sih Pak Edi meskipun baru Juli ya Pak Edi? Juli sampai sekarang kurang lebih 2 bulan Pak Edi. Seasik apa sih Pak Edi kerja di Diskominfo walaupun baru sebentar ini? Oke, jadi memang kalau saya berbagi pengalaman ke teman-teman, sebelum Diskominfo ini kan kami di Kesbang, di Diskominfo, dan hari ini kami mendapat amanah Pak Bupati untuk mendampingi Pak Fahmi bersama-sama dengan rekan-rekan semuanya terkait dengan kegiatan kesekretariatan. Jadi kalau kita mengibaratkan ibu rumah tangga, saya itu emaknya. Jadi bagaimana memastikan anak-anak kita, teman-teman kita tuh hari ini happy. Memastikan teman-teman hari ini apakah mereka sudah makan apa belum, set apa enggak, itu tugas kami. Ya. Sehingga memang kalau bicara asik, seasiknya adalah kami akan menjadi emak yang baik buat anak-anak. Emak yang baik ya Pak? Iya dong. Jadi Pak Edi ini adalah yang paling sering pindah suasana ya Pak. Mungkin udah ada berapa OPD yang sudah dilalui Pak Edi. Mungkin ada di kecamatan, di mana, di organisasi, di BPKD, di mana ya. Ya. Iya. Seasik apa sih Pak juga Pak itu Pak? Ya kalau di sini kalau saya seberapa dengan Pak Fahmi dan Mas Sugeng barusan, memang di kita itu kan itu dengan era digital. Bahkan sikap perilaku kita juga sekarang ini era-era digital. Bahkan Mbak Dewi mengatakan bahwa kita adalah generasi Z yang sebenarnya dengan digital. Artinya seasik apakah? Seasik dengan bagaimana kita menikmati milenialnya begitu. Jadi memang kita menjadi satu pribadi yang ya menjadi bagi OPD yang lain, bagi masyarakat bahwa kita menjadi satu generasi yang tentunya mengutamakan dengan digital itu. Jadi cara pikir kita juga tadi Pak Wahid sampaikan dengan otak yang sebelah kanan begitu. Artinya kita juga bagaimana berpikir secara kritis dengan menangkap masa depan, peluang dan sebagainya. Asik jelas gitu kan. Artinya bagaimana kita melihat bahwa sesuatunya itu ada nilai-nilai plus yang harus kita kedepankan begitu. Kata anak-anak suka jajan ini. Oh jajan. Oke. Jadi begini, ada beberapa hal yang saya lakukan. Memang karena kita masuk di dalam dunia generasi Z yang tadi saya sampaikan, ada satu diskusi yang efisien bahasa saya. Itu lebih efisien kalau kita lakukan dengan cara yang santai, dengan cara yang non formal. Bahkan Pak Fahmi perlu saya sampaikan bahwa kita sering menggunakan ruang-ruang yang tidak terbatas, baik itu siang, malam, ya dinas dan kedinasan, tapi itu menjadikan satu ruang yang mulai kita buka. Nah, saya menggunakan, kenapa saya sering dengan anak-anak itu jajan bareng, ngopi bareng, bahkan ngobrol bareng. Disitulah kita saling terbuka. Informasi itu kita saling melengkapi, kita ingin tahu sebenarnya apa nih yang perlu kita lakukan. Jadi tidak harus kita sampaikan lewat meeting, lewat apel, lewat rapat, tidak. Karena memang dunia hari ini di Diskominfo itu kan dunia milenial, artinya tidak apa namanya terbatas dengan dan hal yang sifatnya formalitas, mungkin itu. Iya. Oke Pak Edi. Kemudian ngomong-ngomong Pak Fahmi, sebenarnya Diskominfo itu kerjanya ngapain sih Pak? Apa hanya ngurusin liputan, ngurusin jaringan atau gimana sih Pak? Ya, ya. Ini juga pertanyaan sederhana, tapi jawabannya itu harus perlu otak kanan Mas. Ya. Kalau dinas pendidikan ngapain? Bikin orang terdidik kan? Nah, dinas kesehatan bikin orang sehat. Apalagi dinas sosial mengurusi permasalahan sosial. Dinas komunikasi dan informatika sederhananya itu tugasnya ya membuat kita dan masyarakat seluruh orang-orang Wonosobo itu bisa informatif dan bisa komunikatif. Nah, kalau dalam bahasa yang paling gampang kan sering gitu ya, anak-anak muda sekarang kan bikin istilah jadilah yang paling updated, paling terupdate. Nah, sederhananya yang dilakukan di Diskominfo tadi ada jaringan internet, ada apalagi ada radio, apalagi ada channel YouTube Wonosobo Web TV Official, ada sering kita ngumpulin orang-orang untuk berbagi data. Itu tujuannya agar seluruh masyarakat Wonosobo stay updated, terupdate. Sederhananya itu saja, ya. Jadi kalau masyarakatnya sudah terupdate, sudah komunikatif dan sudah informatif, apapun bisa dibikin. Tapi pertama harus nyambung dulu itu. Secara sosial harus komunikasi nyambung,
pemerintah dengan warga. Ya, makanya ada juga tuh lapor bupati. Pernah dengar nggak teman-teman mungkin lapor bupati itu salah satu channel, salah satu alat orang bisa mengadukan apa aja ke Pak Bupati. Nah itu salah satu cara lewat TV, lewat YouTube, lewat radio, lewat diskusi, bahkan kadang-kadang lewat tadi Edi sama Sugeng juga cerita kita sering bikin event-event ngobrol bareng, show bareng, jajan bareng ya. Satunya itu. Cara-cara itu kalau bisa dilakukan di banyak masyarakat, di kampung-kampung, membuat orang semakin komunikatif dan informatif, nggak ada konflik, pembangunan jalan dan masyarakatnya happy. Kira-kira gitu, Indar. Oke, iya. Jadi tidak hanya ngurusin liputan, jaringan itu ya Pak, itu kompleks ternyata harus komunikatif dan harus informatif ternyata ya Pak. Liputan misalnya ada acara, misalnya teman-teman sering lihat kita ada konser kadang Denny Caknan, ada acara 17-an, ada karnival. Itu kan hal-hal yang perlu disampaikan ke publik, ke masyarakat. Oh, ternyata Wonosobo sudah ada tuh fashion kostum karnival yang luar biasa keren. Kalau nggak ada yang menyampaikan ya masyarakat nggak tahu. Oh, ternyata nggak harus ke Jawa Timur, nggak harus ke Brazil ya, kita punya misalnya kostum karnival kemarin, kita punya hari jadi, kita punya banyak sekali event, kita punya banyak sekali kekayaan objek wisata yang keren-keren. Jalan-jalan itu sesuatu yang instagramable, sesuatu yang layak untuk disampaikannya. Kalau tugasnya Diskominfo meliput itu, menyampaikan itu bisa diterima dengan baik oleh masyarakat jadi terupdate. Kira-kira seperti itu. Diskominfo kan bekerja di bidang teknologi dan informatika, tentu kaitannya kental dengan medsos. Nah, para narasumber ini punya medsos apa sih? Ya, mungkin kalau Pak Mami saya tidak tahu, tapi banyak sekali medsos yang dimiliki. Medsos saya dulu terus terang aktif banget, cuman ya kita tahu ya 3 tahun terakhir kan kita mengalami situasi di mana orang jadi agak takut. Tapi si poinnya kalau menurut saya, kita aware dengan medsos ya, nggak harus memposting, yang penting audiensnya Diskominfo tetap tahu program-program kita. Mungkin ada baiknya juga kita pikir ulang apa yang harus diposting. Jadi mungkin kalau dilihat ya medsos saya ada fahmi.wsb, ada Parto pada Basan dan Vokal, di Facebook juga ada. Mungkin nggak begitu aktif, tetapi saya selalu aktif memonitor apa yang memang harus diposting oleh akun-akunnya resmi Diskominfo, Wonosobo Hebat dan sebagainya. Pak Sugeng, ayo. Akunnya apa, Geng? Ayo Pak Sugeng. Rahasia enggak ini? Dia takut nanti yang follow jadi banyak. Sangat rahasia ya Pak Sugeng. Rahasia. Ada yang follow nanti yang posting kata-kata hanya Sugeng. Berapa penting sih Pak medsos bagi Pak Sugeng? Kalau saya medsos tidak banyak ya, cuma satu saja yang yang sering saya ikuti di Instagram, yaitu Sugeng Meister kan. Itu yang ngasih Google, jadi saya nggak berani nolak. Ya, terus yang lain Facebook nggak begitu aktif ya. Facebook sejak tahun 2010 atau 2009 sebetulnya. Cuma sekarang mangkrak gitu ya, nggak pernah disambangi lagi. Kemudian masanya dijemput atau turun mesin itu. Kemudian saya pribadi saya sudah follow ya semua medsosnya Diskominfo, sudah saya follow semua termasuk Pesona FM Web TV saya follow, Wonosobo Hebat, Diskominfo. Dan di informatika ada ngelola medsos baru ya Satu Data Wonosobo. Jadi di Instagramnya, mohon nanti collab juga ya. Pinter karo program. Collab nanti ya dengan tim nanti ya, bisa disaling repost itu. Iya. Paling itu, Mbak. Iya. Pak Edi? Kalau saya lebih kepada media sosial sifatnya pribadi. Nah, terkait dengan media sosial yang kedinasan, memang kami memfollow yang punya teman-teman di Diskominfo, dan memang perlu satu update mungkin ya, karena saat ini kan saya kan hanya di Instagram sama di Facebook, mungkin itu. Perlu X, kalau perlu Twitter, TikTok kali ya. Kalau Pak Edi yang sering dipublikasikan medsos apa Pak? Instagram dan Facebook. Isinya atau yang berhubungan dengan dia promo restonya. Jadi karena tadi saya bilang bersifat pribadi, jadi lebih banyak mempublish kegiatan saya di luar kedinasan.
ada satu kegiatan di luar sana yang menyeimbangkan pola hidup saya begitu ya. Jadi pada saat kita diperlukan pada satu kegiatan yang kedinasan, kita perlu healing. Nah, memang kegiatan itu lebih kepada situ. Jadi kita apa istilahnya, mempublikasikan kegiatan yang bisa kita lakukan di luar jam-jam kedinasan. Gitu. Oke, balik lagi ke Pak Sugeng. Kalau di informatika sendiri sebenarnya kerjanya ngapain sih Pak? Ada smart city, ngurusin kabel, ngurusin jaringan. Kabel yang apa sih Pak yang diurusin, atau jaringan-jaringan yang apa sih Pak yang diurusin itu? Kabel pemean. Jadi kan Dinas Komunikasi dan Informatika. Informatika itu segala hal IFAL yang berkaitan dengan komputer sebetulnya. Nah, informatika itu yang ditangani itu sebetulnya luas sekali ya. Namun ada isu yang menonjol, yaitu yang pertama ya informatika itu sendiri, ya. Kemudian ada data ya, kaitannya dengan statistik, kemudian ada keamanan informasi ya, itu juga relevansinya dengan data tadi. Kemudian yang keempat adalah program Smart City ya. Jadi ada empat yang menonjol ya yang kami tangani di bidang informatika. Nah, salah satu dari informatika itu tugas fungsinya itu sebetulnya ya kita mendorong ya selaku dinas yang berwenang dalam memberikan mewujudkan tata kelola digital di lingkup pemerintahan. Itu ya kita mendorong semua UPD itu agar bisa bertransformasi pada proses bisnis menggunakan layanan teknologi informasi dan komunikasi. Ya, agar mereka bertransformasi kepada layanan digital, itu antara lain. Nah, setelah itu maka juga dibarengi juga dengan keamanannya, kemudian informatika atau Diskominfo juga memfasilitasi bahwa jaringan internet itu bisa dinikmati oleh semua UPD dan data atau informasi bisa terjaring dalam suatu jaringan intranet pemerintah Kabupaten Wonosobo. Kemudian dari sisi Smart City, Smart City juga Diskominfo selaku pelaksana dari Smart City, maka juga kami mengkoordinasikan seluruh OPD dalam hal ini supaya berlomba-lomba untuk berinovasi dalam rangka untuk membantu memecahkan persoalan daerah melalui terobosan-terobosan yang smart, kadang lebih demikian. Nah, Smart City kan ada beberapa dimensi ya Pak. Apakah kalau Smart People atau Smart One itu termasuk dimensi Smart City? Tidak Pak. Kemudian ada lagi Smart Mesem ya juga. Ya, memang ada sebetulnya dimensi Smart City itu banyak ya, cuma yang ditonjolkan dalam lingkup yang bisa dijangkau oleh pemerintah daerah itu ada 6, yaitu ada Smart Government, kemudian ada Smart Branding, ya kaitannya dengan bagaimana kita membranding suatu daerah akan menjadi ciri khas dan membawa produk unggulan dan membawa dampak kepada ekonomi terutama. Kemudian ada Smart Ekonomi. Ya, smart ekonomi itu ya lebih titik beratkan kepada bagaimana sih terobosan atau inovasi agar mendorong perekonomian daerah itu lebih maju gitu ya, tidak stagnan atau ajek-ajek wae. Kemudian ada smart living ya, bagaimana mewujudkan suatu hunian yang nyaman sebetulnya. Kemudian ada smart society, kaitannya dengan kondisi sosial suatu wilayah. Yang terakhir ada smart environment, karena isu-isu tentang lingkungan ini kan semakin hari semakin sini kan sebetulnya semakin kritis ya, sehingga dampak global itu juga bagaimana daerah bisa mengantisipasi dengan menelurkan atau produk-produk inovasi yang bisa berdampak ya dalam rangka membangun lingkungan yang berkelanjutan. Kalau tadi Pak Sugeng terkait dengan smartphone dan smart people itu Pak? Ada smart mesem tadi. Kalau smartphone
ini kan bisa terjadi 6 itu ya. Maka didukung dengan smartphone. Ya harus semua. Oke. Smartphone tapi stupid people. Nah, mungkin bisa disampaikan lagi sih Pak, sebagai emaknya Diskominfo. Nah, itu Pak, maksudnya apa sih Pak? Ya, jadi begini, tugas kami itu sebagai seorang emak memang memastikan yang pertama adalah bagaimana Diskominfo itu mempunyai program perencanaan yang baik. Artinya kami menjadi satu dirijen untuk teman-teman di bidang, termasuk yang nanti akan di breakdown ke beberapa teman-teman baik di radio, di web, untuk punya program yang sama, yang terintegrasi dengan baik. Pertama itu. Yang kedua juga kami berkewajiban membuat satu evaluasi sejauh mana nih kegiatan kita itu bisa terevaluasi dengan baik agar ke depan itu bisa menjadi salah satu literasi buat kita di Diskominfo untuk selalu memperbaiki dan memperbaiki. Jadi tidak perlu mengulang hal-hal yang keliru, bahkan kita sepakat bahwa Diskominfo tentunya di tiap tahun itu menjadi satu Diskominfo yang terlahir dengan perform yang sangat baik begitu. Yang berikutnya tugas kami berkaitan dengan kegiatan kepegawaian, umum, keuangan. Kami memastikan bagaimana teman-teman di Diskominfo itu juga secara pendokumentasian, secara administrasi itu sudah terpenuhi dengan baik. Bahkan satu tugas kami adalah memberikan masukan kepada Pak Kapiten, Pak Bos kita, ya, agar secara pembagian tugasnya di mana beliau bisa menempatkan diri dengan baik dalam beberapa acara ini bisa dengan tepat. Karena kita ketahui kalau Diskominfo itu kan agendanya cukup besar, sehingga kami salah satu tugasnya adalah membagi tugas itu dengan baik. Itu tugas kami. Emak-emak. Jadi biar anak-anak juga merasa dekat ya Pak. Kalau emak-emak gitu kan, emaknya anak-anak, biar tidak merasa terlalu jauh gitu ya Pak. Kemudian ini ada slogan Pak Fahmi. Slogan apa itu? Bersatu kita teguh. Di sini ide dihargai, inovasi dipupuk, bahagia dibangun. Nah, itu filosofinya sebenarnya apa sih Pak? Karena beberapa waktu yang lalu slogan itu sempat viral di Diskominfo. Iya, kan ada apa itu bahagia dibangun, inovasi dipupuk. Berarti seperti tanaman ya Pak, kalau dipupuk berarti nanti kan biar tumbuh subur. Nah, itu filosofinya seperti apa, bagaimana sih Pak? Dan Pak Fahmi itu mendapat wangsit itu dari mana sih Pak? Jadi wangsit itu kan kita dapatkan pas ngumpul bareng ya. Jadi teman-teman yang nonton ini Diskominfo itu total ada berapa? 63 orang, banyak kan ya. Itu yang baik yang di bidangnya Sugeng ya, bidang informatika, ada programmer, ada ahli jaringan, ada apalagi Geng, ahli coding ya, ahli mobile apps, ada lagi yang bidangnya Indar tuh yang ahli desain, ahli konten kreator, ada yang pinter soal media tradisional maupun yang di sekretariat di tempatnya Edi itu, plus yang di Web TV, plus yang di Pesona, kita 63 orang lah. Jadi singkat cerita, tempo hari kan kita lagi ngobrol nih, ngumpul bareng, lama nggak ngobrol lah. Di situ sebenarnya kita dan saya tiba-tiba melihat itu kan, lihat wajah-wajah kalian tuh di biasa rapat kan saya di depan. Nah, apa ya sesuatu apa yang sederhana dan mau mewarnai atau mewakili kalian semua keluarga besar Diskominfo, ketemulah itu ya, ide dihargai. Dan saya merasakan memang luar biasa di sini idenya tuh termasuk kemarin jadi ingat nih, saya kasih kuis, saya tadi ngecek ada satu ide yang luar biasa, dan ide itu yang nanti akan dapat hadiah karena satu-satunya yang ngirim. idenya keren. Jadi itu salah satu contoh ya, idenya itu ya, kita tahu kita punya platform Lapor Bupati kan. Nah, idenya itu membuat semacam Lapor Bupati tidak sekedar menjadi ajang orang curhat dan curcol mengadu pada Pak Bupati, tapi bisa nggak warga itu nggak sekedar mengadu tapi juga menambahin beberapa ide-ide. Mungkin sudah pernah ada contohnya, tetapi karena platform ini memungkinkan untuk dibaca langsung oleh Pak Bupati, itu akan menjadi semacam gendu-gendu rasa dan ide-ide yang segar ya, nggak usah terlalu sulit idenya tapi langsung bisa direspon. Saya setuju tuh. Jadi itu bagian dari pemberian hak informasi dan membuat masyarakat lebih terbuka. Nah,
ide dibangun, ide dihargai, itu dulu, ide dihargai. Yang kedua, bahagia harus dibangun. Saya sering dengar ya, kita ya, dunia kerja yang di swasta maupun di BUMN, di korporasi, di pemerintah sama aja sih sebetulnya. Kita kerja kalau nggak bahagia percuma ya. It's not a matter of having salary every month. Kerja itu kan bukan cuma soal dapat gaji ya. Yang penting kita bisa bahagia dan inovasi lah ini. Kata banyak pakar ya, nanti teman-teman pasti bisa kalau Google gitu ya. Apa yang menyebabkan banyak institusi, banyak lembaga itu mati? Karena dia nggak berinovasi. Nah, jadi saya pingin ini menjadi tagline sederhana ya, di Diskominfo itu kita harus tetap berinovasi, harus memunculkan banyak ide, dan on top of that kita harus membangun agar semuanya itu 63 orang itu bahagia. Niscaya kalau kita inovatif ya, kita menempatkan ide sebagai salah satu hal penting dan kita bahagia ya, kita akan dicontoh oleh banyak orang, banyak teman-teman dari dinas maupun masyarakat. Berikutnya fun fact. Apa tuh fun fact-nya apa nih? Oke, kita lihat fun fact-nya apa ya yang pertama. Siapa itu? Seorang musisi berkedok ASN. I like it. Ternyata Artis ibu seorang kota ternyata ya. ASN juga hobi ngeband. Sejak kapan sih sebenarnya hobi ngeband, Pak? Boleh dong diceritain sedikit, Pak? Teman-teman juga ingin tahu di luar sana ya. Saya dulu ngeband itu tahun 88. Zaman segitu nggak ada orang tua yang suka anaknya ngeband ya. Ngeband itu identik dengan drugs, dengan alkohol, dengan sekolah nggak pinter. Karena orang tua saya juga pegawai negeri, satu-satunya keinginan anaknya itu sekolah yang benar, nilainya bagus, masuk bisa diterima di kuliah yang negeri yang murah, habis itu kerja. Sesimpel itu orang tua zaman dulu. Tapi ya beruntung saya bisa ngeband. Akhirnya suatu ketika lulus kelas 3 SMA, saya masih ingat saya nggak ikut wisuda ya, karena apa? Saya ikut festival band di Magelang, juara di kabupaten, naik ke level karesidenan. Disitulah akhirnya bapak saya luluh. Anakku prestasi itu nggak cuma di wisuda bahwa, dan up until now sampai bapak saya meninggal juga dia menghargai orang yang ya otak kirinya harus difungsikan, otak kanannya juga bakatnya. Saya pikir semua yang di sini, teman-teman yang nonton juga pasti punya bakat. Itu sejarah ngeband sampai sekarang lah. Ya kalau bukan hanya karena stres terus ngeband, kadang-kadang kalau saya merasa setiap kali habis jamming tiba-tiba timbul ide, punya energi untuk geng ini ada ide keren, ntar ini ada kayak gitu. Jadi kalau saya tiba-tiba di WhatsApp grup lagi nyepamming banyak ide atau banyak gagasan, biasanya saya lagi keringetan habis jamming itu. Itu rahasianya. Jadi punya grup band itu juga sudah sejak kecil ya, Pak? Saya sampai sekarang saya aktif di kenal banyak dengan teman-teman musik Wonosobo, ya inilah membuat kita bahagia. Jadi inspirasi itu tidak hanya di kamar mandi. Kan ada yang inspirasi itu kadang dari kamar mandi. Kalau itu Pak terkait band Ranggas, Pak, itu apa sih, Pak? Makanya bisa dinamain Ranggas gitu loh, Pak. Halo teman-teman. Jadi makanya saya di Diskominfo itu langsung pertama yang saya, waktu itu saya masih ingat, saya tanya, nang kene ono band ora? Mungkin beda orang, beda style ya. Saya di sini saya lihat ada banyak itu yang punya bakat, ada Agung, siapa lagi itu, ada banyak lah. Agung gitar, ada yang si Sandi waktu itu macam. Dan ternyata kalau dikumpulin jadi band ada 3 band. Minimal 2,5 lah, yang setengah ini. Yang Ranggas itu yang kategori istilah paling gampang. Orang nggak akan lihat casingnya tuh dia bisa ngeband, ternyata bisa. Nah, jadi itu ide dihargai, inovasi dibangun. Inovasinya adalah membuat orang-orang yang level Ranggas dia bisa menjadi playable musicians, bisa direkod, nggak fals. Itu sudah inovasi. Tanpa ada upaya itu ya dia akan selamanya. Berarti band Ranggas itu di bawah bimbingan bos band ya, Pak? Iya, besok kita akan tampilkan kita akan bikin festival band ya. Mungkin kalau disetujui ini proposalnya nih sama Bupati nih, nanti ada festival band antar dinas ya. Dan nggak boleh ngebon. Diskominfo udah siap. Biasa idenya Pak Fahmi.
Kemudian fun fact berikutnya Apa tuh? Wow. Siapa ini? Sispa. Wah, beliau adalah Pak Sekretaris Diskominfo, Pak Edi Santoso. Pak Edi emang suka Vespa, Pak? Ini otomotif mania kayaknya. Ya, jadi begini, suka dan tidak itu kan frame ya. Jadi kalau saya menghargai sesuatu yang langka, mungkin tadi Pak Fahmi katakan bahwa di sana menemukan beberapa teman-teman yang secara cover itu tidak diakui mungkin, tapi ternyata punya potensi. Ini sama sebenarnya filosofinya ke sana. Nah, terkaitan dengan komunitas, ya memang semangat saya dulu untuk membuka satu peluang usaha di sana itu sebenarnya untuk membuka satu komunikasi. Jadi kita ternyata bisa menemukan beberapa komunitas-komunitas baru yang itu bisa memberikan satu inspirasi yang baru juga, gitu loh. Jadi itu. Nah, ngomong-ngomong, Pak Edi Santoso selain ASN adalah seorang bisnismen yang bergelut di bidang kuliner. Benar ini, Pak? Boleh dong diceritain, Pak, duluan jadi ASN atau bisnismen, Pak, sebenarnya? Dan kartu diskon memang. Ya. Mintakan diskon. Jadi mungkin kata bahasanya tidak bergelut ya, gitu ya. Kalau bergelut kan kesannya gitu ya. Menggeluti. Menggeluti, ya. Jadi begini, itu berawal saat saya merasakan, saya kan bukan orang Wonosobo sebenarnya. Jadi saya pendatang, dan memang kalau di Wonosobo itu kan aktivitas masyarakat kita itu kan lebih banyak di pagi sampai dengan sore hari. Sehingga kegiatan jam 4 ke sana, kadang-kadang malam itu banyak tempat-tempat yang relatif sepi. Ya, usaha-usaha tempat kita di Wonosobo itu kalau sudah di atas jam 6 itu banyak yang close. Awalnya itu. Sehingga begitu saya masuk di Wonosobo ini kan mengalami satu kesepian, tanda kutip, ini sepi begitu. Bahkan saya mengartikan bahwa banyak waktu-waktu saya setelah kita selesai di jam kerja itu banyak waktu yang kosong. Nah, disitulah saya mulai berpikir mencari satu kegiatan yang positif. Kalau Pak Fahmi tadi sampaikan kan beliau sukanya di ngeband begitu loh. Nah, kalau saya sukanya lebih kepada kegiatan yang kuliner. Nah, disitulah kenapa tadi Mbak Intan menyampaikan pada akhirnya menemukan dunia baru begitu loh. Jadi awalnya itu untuk mengisi kesepian hati, itu yang pertama. Terus yang kedua ya normatif, memang kita ingin berbagi satu kebahagiaan dengan teman-teman, dengan masyarakat. Dalam hal ini adalah membuka peluang usaha dan kerja, hanya itu saja sih. Jadi mengobati rasa mendapatkan kekenyangan dan mendapatkan uang itu beda. Tekanan banget. Mengobati kesepian hati kalau tadi. Fun fact berikutnya. Tidak ada. Siapa yang suka apa yang baru ini? Tidak ada. Biduan ternyata. Oke, Pak Sugeng ini diam-diam ternyata menghanyutkan. Diam-diam memalukan ya. Biar mania. Tetapi sekali bertindak melakukan hal-hal yang tidak terduga. Contohnya itu tadi pada saat karaoke on the bus. Nah, itu sebenarnya judulnya apa sih tadi, Pak? Yang dinyanyiin, Pak? Nah, judulnya sampai lupa malah. Sampai karena itu terpaksa. Masa lupa, Pak? karena terpaksa. Judulnya apa tadi itu? Pamer bojo. Wah, Pak Sugeng nih, diam-diam Pak Sugeng. Ya itu tadi karena keterpaksaan. Jadi ya sebetulnya saya nggak jago nyanyi ya. Ya kalau menikmat musik ya, tapi kalau nyanyi nggak. Tapi kok terinspirasi lagunya Bojo Anyar? Bojo Anyar, Pak. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya kok bisa Bojo Anyar itu, Pak? Ya itu katanya apa itu ya? Apa Bojo Anyarnya itu, Pak? Tiba-tiba jaringan, itu ya. jaringan, Pak. Itu Bojo Anyarnya, Pak. Tiba-tiba lewat gitu aja, itu saja. Bu Sugeng tahu nggak itu Bu Sugeng? Ya saya penikmat Pesona FM terus terang. Pagi saya mesti nyetel Pesona FM atau
jam apa ya, jam 8 malam atau jam 9 itu saya juga sering ya personal, karena saya juga seneng musik meskipun nggak bisa nyanyi ya. Justru dulu apa ya, saya kenal Pak Fahmi nyanyi itu waktu di sekolah itu ya, tahun 88. Oh, soal SMA ini beda Jadi jurusan. masih ingat ya lagunya itu ya, Iwan Fals ya, yang apa itu yang lagunya di kantin depan sekolah itu. Itu saya masih ingat. Sama itu dari apa ya, Ahmad Albar ya, yang God Bless. Jadi tadi ingat nah itu ya kayak gitu tuh ya, lagu zaman SMA. Jadi saya sama juga cuma jadi satu. kalau saya fun fact-nya nggak ada malah. Selanjutnya wifi area. Password. Baby you 嫌いになっちゃうよキラキラキラキラしないで離れてても何をしてても君がいる Nah, baru saja ditayangkan konten menggunakan pakaian adat. Nah, bagaimana sih tanggapan Pak Edi, Pak Fahmi, Pak Sugeng terkait dengan pakaian baju adat tersebut? Konten di Diskominfo yang kita pakai baju adat terus lagu-lagu di Jepang tuh Korea ya. IC. Saya tanya sama anak, ini lagu mana? Bapak Kato nggak tahu. Ya, tadi kan saya bilang ya, kita kan hubungannya membuat orang well updated, membuat orang komunikatif, membuat orang mendapatkan informasi. Nah, hari ini informasi itu sudah bertransformasi sedemikian rupa sehingga ya, kalau orang-orang yang mengurusi komunikasi itu nggak menyesuaikan dengan apa idiom yang dipakai hari ini, trending hari ini, ya dia akan ketinggalan zaman. Nah, makanya ya saya senang bahwa konten-konten seperti itu tetap diproduksi dan harus direproduksi lebih banyak. Bahkan saya berteori gini, saatnya memang pemerintah kabupaten ya, lembaga-lembaga negara pemerintah itu kontennya itu dibuat menjadi lebih ngepop, lebih mudah dipahami. Oke lah, kita perlu cerita bahwa kita bikin rapat ini, tapi ya nggak selamanya fotonya hanya meeting. Kalau meeting itu kan udah kerjanya pemerintah. Nah, pemerintah itu sisi lain dari manusia-manusia, human. Kita kan semuanya human being, itu yang ditampilkan seperti itu. Menurut saya oke. Kalau Pak Edi, ya, kalau saya sangat sepakat, artinya pemerintah itu tidak harus kaku. Hari ini pemerintah itu harus luwes, bahkan tadi disampaikan Pak Kapiten kita harus mampu mentransformasi dengan kekinian. Artinya bagaimana pesan itu bisa tersampaikan dengan sangat fresh, sangat familiar, bahkan menjadi hal-hal yang sangat edukatif. Artinya itu menarik untuk bisa dibuat agar ada efisiensi saat pesan itu disampaikan kepada publik. Kalau hari ini kita berTikTok ria, ya kita lakukan. Perlu tuh kita bikin TikTok. Kalau menurut tanggapan Pak Sugeng, gimana Pak Sugeng? Konten tadi. Ya. Kalau medsos memang karena itu saya karena orang tua ya, jadi Gen X. bukan milenial ya. Jadi ya pertama ya karena nggak suka joget-joget ya, saya suruh ngisi konten yang joget-joget, memang saya sampai diambil berapa kali oleh Mbak Dewi. Susah menyesuaikan, tapi saya senang ya. Jadi saya justru semakin semakin ada ada semangat lagi atau gairah lagi bahwa saya ini meskipun tua, saya harus tetap mengikuti pola-pola anak muda ya. Karena ini kan Diskominfo kan kental Jadi dengan menyesuaikan ya, Pak. dengan yang smart tadi ya. Jadi kental dengan anak muda, sehingga ya tadi nyambung tadi yang keasikannya Diskominfo juga karena di sini banyak anak muda, banyak Gen Z yang sudah lekat dengan gadget dan sebagainya itu tadi. Jadi ya kami asiknya di situ ya, Mas, senang.
Oke, terkait dengan konten pakaian adat tadi, yang menurut orang sekarang itu ribet ya Pak, itu ribet. Tetapi kalau saya melihat tuh anak-anak muda tadi dan teman-teman dari Diskominfo juga memakai pakaian tradisional itu oke-oke saja, mereka malah kelihatan keren dan bahagia. Kalau menurut pendapat Pak Sugeng, Pak Fahmi, Pak Edi, itu seperti apa sih Pak? Apakah dengan memakai pakaian adat kita memang untuk nguri-uri warisan Nusantara gitu? Jadi kalau anak-anak sekarang kan sebenarnya senangnya yang kalau perempuan fashion atau apa itu kan kontennya, gimana Pak? Ya adat itu apa dalam produk-produk benda budaya gitu ya, pakaiannya, tari-tarinya, cita rasa itu kan juga menggerakkan ekonomi. Bayangkan kalau seluruh ASN ya tertib gitu ya, setiap bulan kan kita tanggal 20 berapa sih? 24 pakai baju adat. Itu penjahit juga hidup, yang jual kain apa toko-toko bahan juga hidup ya. Terus mungkin jasa desain membuat, namun lama-lama desain kebayanya nggak cuma kayak gitu contohnya, atau desain beskapnya dan sebagainya. Ya emang harus, tugas kita kan gimana caranya menggerakkan ekonomi selain membuat fun ya. Pakai seragam terus kan juga bosen kan. Nah, bukan hari ini, bukan lagi zaman dulu pegawai dihargai karena seragamnya udah enggak banget tuh. Jadi kalau ada dia berseragam terus masyarakat kagum, enggak deh. Sorry itu saya kalau saya berpikir ya ada kalanya kita pakai seragam sebagai seorang aparatur, tapi ada kalanya kita pakai dress code yang lebih casual, itu lebih friendly, lebih warm, lebih hangat hubungannya. Kadang-kadang kita seperti nguri-nguri kebudayaan pakai beskap, pakai kebaya, atau bahkan pakai pakaian adat dari seluruh Sabang sampai Merauke, no problem. It's okay, harus itu. Iya. Lalu Pak Edi gimana Pak Edi? Kalau menurut saya menggunakan baju adat, bahkan adat Wonosobo itu menjadi sesuatu yang menarik. Hal yang paling berkesan atau tidak bisa dilupakan selama bekerja di Diskominfo itu apa sih Pak? Ya, kita di informatika itu kan sering menanggulangi insiden siber itu kan tidak kenal waktu. Nah, yang paling berkesan itu menjelang hari raya Idul Fitri. Data center kita harus ini membenahi data center harus sampai up lagi sehingga kita bisa melakukan lebaran. Nah, itu menjelang hari raya Idul Fitri. Ya malam hari raya Idul Fitri itu kasih membenarkan atau membenahi server di data center itu biar segera bisa digunakan lagi. Iya. Itu yang paling berkesan. Paling berkesan. Ya. Kalau Pak Edi sendiri, Pak Edi baru 2 bulan Pak Edi? Oh ya, 2 bulan memberikan satu kesan yang buat saya itu satu ya, di sini itu ada kebebasan berekspresi. Jadi bagaimana teman-teman itu berekspresi dengan dirinya sendiri, tidak kaku, tidak malu-malu. Bahkan tadi katakan Pak Sugeng yang mungkin kemarin agak malu-malu jadi tidak malu. Nah itu Diskominfo, itu kesan saya. Kalau Pak Fahmi sendiri, Pak Fahmi? Ya, apa sih Pak Fahmi? Yang paling yang tidak banyak bisa dilupakan, Pak Fahmi. There are many things that make me so sangat kerasan dan betah di sini. Yang paling berkesan 2 ya, two most memorable things di Diskominfo. Saya jeburin siapa itu, seseorang pada waktu kita di piknik itu ya. Jeburin itu puas itu loh. Oh iya, dengar-dengar itu Mbak Yuni ya Pak? Mbak Yuni. Kita lempar dan sampai sekarang dia masih dendam. Yang kedua, waktu ulang tahun tiba-tiba saya mau curiga, tapi waktu itu ini teman-teman kayaknya nggak senekat itu. Ternyata benar, saya dibawa, Pak sudah ditunggu. Memang hari itu ada rapat itu. Saya dibawa, dibimbing masuk ke ruang rapat. Wah, di situ sudah disiapkan langsung biur kayak gitu ya. Sudah, saya otomatis harus diberi kaos kutang itu loh, harus pakai. Dan ya sampai sekarang fotonya tuh viral itu. Anak-anak saya tuh, ih bapak ya kalau kayak gitu. Itu paling berkesan. Ya itu bagian dari ya saya boleh dikerjain. Saya sering kadang-kadang usul ngerjain teman-teman ya, anak Pak? buah. Keakraban juga ya? Iya, biasa di ngerjain. Yang penting ya ada fairness, ada apa lagi? Yang penting respect, ngerjain is okay ya. Itu berkesan. Saya sangat berkesan. Jadi ingat Pak Fahmi. Sebenarnya Pak Fahmi mau dibalas sama Mbak Yuni, mau diceburin, tapi Pak Fahmi sudah lihat duluan di kolam renang, sudah nyebur duluan, Pak. Saya tahu yang saya incar adalah orang yang tidak bisa berenang. Oke,
sampailah di penghujung acara. Main bareng. Tempel di punggung ya, biar orang bisa mengikuti gerakan tangannya. Oh. Pak Sugeng udah mulai kan? Nggak bisa gambar. Hah? Udah selesai. Pak Sugeng tuh orang kroso kok. Kacau ini. Aduh, ya. Palu saya nggak bisa gambar. Udah. Sudah jadi Bu gambarnya? Saya belum gambar apa-apa. Ya, gambar. Udah lah. Hah? Saya juga nggak bisa. Saya nggak coba bisa. boleh ditebelin sekali lagi, Pak Sugeng biar Oh, bisa mengikuti iya. kesempatan terakhir. Nggak bisa gambar. Sing ngandel deh. Set. Udah Mas Sugeng. Ini aku nggak Sudah ini. Hah? Sudah. Belas ora kroso. Balani di kandeli wae. Pak, besar lagi Pak, besar. Oh. Nah, saya belum melukis ini. Nah, saya juga Pak Sugeng belas ora kroso. Mbak, ulangi, Mbak. Ora kroso ini, Mbak. Udah selesai Bu? Pesan belum sampai depan, pesan. Apa ya? Juga belum. Udah Bu? Apa ya? Nih. Terus? Sudah. Hah? Sudah. Saya juga ngarang ini. Pelan-pelan. Set. Oke. Set. Oke. Set. Set. Sudah Pak Edi? Sudah. Pak Edi? Ulangi lagi. Ini ya, sebentar ya. Jadi silakan tunjukkan hasilnya ke kamera. Saya juga nggak bisa gambar. Kursi. Nggak bisa gambar. Asli lagi palu tapi nggak bisa gambar. Kursi. Oke, Pak Edi kursi, Pak Fahmi. Apa ini huruf R apa ini? Huruf R. Apa Pak ini? Sugeng. Bebek atau apa ini yang bawah Bebek ini? sama pintu jauh. Ini palu tapi kok kayak Yang kedua ini. Jawabannya betul apa Bu Indar? palu. Aduh. Wah. Teman-teman berarti yang paling kacau yang Iya, iya. kasih propertinya. Mungkin karena ini terlalu lancip terus berlubang kerasnya. Pak Sugeng silahkan boleh dipakaikan ke Bu Indar ini seperti yang pertama. Oke. Silahkan boleh bertukar posisi. Oh, gimana? Ini Pak Fahmi berarti maju ke sana. Oh, Oke. Kertasnya bisa dibalik. Kecuali punya Pak Fahmi sudah bolong. Nah, sini. Udah bolong. Ulang. Nah. Nah, Ini saya bebas punggungnya. Sini, Mbak. kan saya masukin gatel ya masukin. oke. Jangan ditulang ya. Oh, di sini? Di sini? Siap. Ya. Sini aja lah ya, Pak. Ya, yang atas Bu An nggak apa-apa. Yang atas. Yo. Seperti hari. Sudah? Ya. Kita timer nggak sih? Yo. Oh, nggak kerasa ya? Nah, ulangi. Nggak kerasa? Sini kerasa nggak? Ya. Ini aja lah. Nggak apa berarti? Oke. Ini yang besar gambar itu. Ini apa sih? Ayo, Gang. Apa sih itu, Pak? Ulangi lagi. Apa sih itu? Yang besar, Mbak. Ini biar terasa, Mbak. Nih, saya ulangi. Di kata kuncinya apa nih? Benda atau apa? Data enggak? Double ya. Apa ini? Ya. Apa itu? Apa sih, Pak?
Oke, Pak Edi sudah. Silakan. Mau diulangi enggak? Ulangi. Ini benda apa sih? Iya. Sudah, Bu. Oh, benda. Berapa menit lagi? 7, 6, 5, Saya belum Bang, mendapatkan pesan apa-apa. 2, 1. Benda apa sih ini? Nggak genah ini. Tunjukin ya. Belum. Yo, Pak Fahmi. Ini benda apa? Pak Sugeng udah. Pak Fahmi. Oke, sudah ya. Sudah selesai. Nah, Boleh, silakan. Ya. Apa? Jadi Pak Fahmi dulu. Hasilnya apa, Pak? Nyambung nggak nih? Belum. Oke. Ini apa? Masih. Bunga. Indah gambar apa, Bu? Bunga. Yang betul adalah mobil. siapa yang paling Yang paling jauh siapa, guys? Oke. Selamat sebagai pemenang. Oke. Next, boleh, Pak. Karena saya minta. Oke. rolling Tirolong lagi. Ya, boleh lagi. Pak Fahmi. Silakan bentuk kertas. Sini. Ya. Nominasi. Oke. Apa ya? Tempel dulu. Apa sih? persiapan masing-masing. Gambar selanjutnya. Wah, ini gampang nih. Waktunya 1 menit dimulai dari Ya. sekarang. Garis. Apa ini? Oh, nggak bisa. Oh. Oke, silakan diikuti. Ini harusnya benar sih. Masa Pak Fahmi tidak bisa ngomong Apa sih ya? pesan? Ulangi. Jelas. Ya, ini mulai nih. Apa sih? Apa sih itu, Pak? Nggak terasa. Apa ya? Ulangi lagi. Ulangi. Ya, ulangi lagi ya, dirasakan ya. 16 detik lagi. Apa ini buah atau apa ini? Buah. Wah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Apa benda ini? Dapat apa lagi? Apel. Apel atau tomat ya? Jeruk. Nanas. Adalah Ini pisang apa timun ya? Apa tirong? Please welcome Putri Eni. Ini ya. Ini. Wah. oke. Iya. Oke, satu kali lagi. Kertasnya lagi mungkin ya? Ini Mau kertas lagi nggak? Saya posisi di mana tadi? Depan. Depan sendiri ya? Yang terakhir, Bu. Saya di sini ya? Oke. Boleh mundur lagi semuanya. Saya ini gambar juga. Iya dong. Sini, Mbak, bentar lagi. Saya gambarnya di sini gitu. Ya. Oke. Cluenya adalah buah. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Pelan-pelan, Pak Suki.
Diulang. Diulang lagi boleh. Masih ada waktu lagi Pak, Sugeng boleh ditebelin aja Pak. Waduh, baju ini saya bolong itu. Wah. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan dari Winda dulu. Gambarnya apa? Ya. Pisang. Manggis. Oh, nanas atau bengkoang ini? Bengkonas. Yang betul adalah Lepas dulu, Pak. Itu celumpet ini namanya. Dipasin Pak, dipasin. Oke, oh ya. Baru pakai kacamata boleh lah. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di Copy Paste edisi berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.